warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dianaswa dengan NIM 304240025, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syamsul Huda, S.Phil M. Hum, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang idealisme, materialisme, dan positivisme. Yang pertama, ada idealisme. Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari. Kata idealisme itu dapat mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama, serta menghayatinya. Yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaru sosial adalah seorang idealis, dalam arti kedua ini karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Mereka yang berusaha mencapai perdamaian abadi atau memusnahkan kemiskinan pun dapat dinamakan idealis. Dalam arti ini, kata idealis dalam bahasa sehari-hari dapat dipakai sebagai pujian atau olok-olokan. Seorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seseorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi-kondisi sesuatu situasi sering dinamakan orang idealis semata-mata. Dalam pengertian terakhir ini, seorang idealis seringkali identik dengan orang yang mengutamakan cita-cita atau tujuan idealis tanpa melihat dan mempedulikan kepada kenyataan-kenyataan yang dihadapinya. Definisi idealisme, arti filsafat dari kata idealisme ditentukan lebih banyak oleh arti dari kata ide daripada kata ideal. Hosking sering seorang idealis mengatakan bahwa kata idealisme lebih tepat digunakan daripada idealisme. Secara singkat, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan main sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi sebaliknya. Materialisme mengatakan sebaliknya. Materialisme mengatakan bahwa materi itulah hal yang real atau yang nyata. Adapun akal hanyalah fenomena yang menyertainya. Idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah merupakan produk sampingan. Dengan demikian, idealisme mengandung pemikiran bahwa dunia ini pada dasarnya sebagai sebuah mesin besar yang harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme, atau kekuatan saja. Alam bagi orang idealisme mempunyai arti dan maksud, yang di antara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Oleh karena itu, seorang idealis akan berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam arti manusia dengan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam. Manusia merasa ada dalam rumahnya dalam alam. Ia bukanlah orang atau makhluk ciptaan nasib. Oleh karena alam ini adalah suatu sistem yang logis dan spiritual. Dan hal ini tercermin dalam usaha manusia yang mencari kehidupan yang lebih baik. Jiwa bukannya satuan yang terasingkan atau tidak real. Jiwa adalah bagian
yang sebenarnya dari proses alam. Proses ini dalam tingkat yang tinggi menunjukkan dirinya sebagai aktivis, akal, jiwa, atau perorangan. Manusia sebagai suatu bagian dari alam menunjukkan struktur alam dalam kehidupan sendiri. Yang kedua, ada materialisme. Naturalisme adalah teori yang menerima natura sebagai keseluruhan realitas. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat dengan macam-macam arti dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena-fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains dan alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya, istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan atau ada di atas atau di luar alam. Materialisme adalah suatu istilah yang sempit dan merupakan bentuk naturalisme yang lebih terbatas. Materialisme pada umumnya mengatakan bahwa dunia ini tak ada selain materi atau natura dan dunia fisik adalah satu. Materialisme. Istilah materialisme dapat diberi definisi dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam dan bahwa akal dan kesadaran termasuk di dalamnya. Segala proses fisikal merupakan mode materi tersebut dan dapat disederhanakan menjadi unsur-unsur fisik. Yang kedua, bahwa doktrin alam semesta dapat ditafsirkan seluruhnya dengan sains condong untuk menyajikan bentuk materialisme yang lebih tradisional pada akhir-akhir ini. Doktrin tersebut dijelaskan sebagai energisme yang mengembalikan segala sesuatu kepada bentuk energi atau sebagai suatu bentuk dari positivisme yang memberi tekanan untuk sains dan mengingkari hal-hal seperti ultimate natural of reality, realita yang paling tinggi. Materialisme modern mengatakan bahwa alam adalah universe itu merupakan kesatuan material yang tak terbatas. Alam termasuk di dalamnya segala materi dan energi, gerak atau tenaga selalu ada dan akan tetap ada. Dan bahwa alam world adalah realitas yang keras, dapat disentuh material objek yang dapat diketahui oleh manusia. Materialisme modern mengatakan bahwa materi itu adalah ada sebelum jiwa dan dunia material adalah yang pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia ini adalah nomor dua. Kelompok materialis, sebagaimana kelompok aliran-aliran filsafat lainnya, tidak sepakat atas segala persoalan atau tidak berpegang seluruhnya kepada persoalan-persoalan tersebut di atas. Dalam dunia sekarang, materialisme dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Yang pertama, mekanisme dan materialisme mekanik, dan kedua materialisme dialek yang merupakan filsafat resmi dari Rusia, Cina, dan kelompok-kelompok komunis lainnya di seluruh dunia. Yang ketiga ada positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa
dalam bidang pengetahuan. Maka, filsafat pun harus meneladani contoh itu. Karena itu, pula positivisme menolak cabang filsafat metafisika, menanyakan hakikat benda-benda atau penyebab yang sebenarnya, termasuk juga filsafat. Hanya melidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Tugas khusus filsafat ialah mengkoordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang beraneka ragam coraknya. Tentu saja, maksud positivisme berkait erat dengan apa yang dicita-citakan oleh empirisme. Positivisme pun mengutamakan pengalaman, hanya saja berbeda dengan empirisme yang menerima pengalaman batinia atau subjektif sebagai sumber pengetahuan. Positivisme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batinia tersebut. Ia hanya mengandalkan fakta-fakta belaka. Ada 3 zaman perkembangan pemikiran manusia. 3 tolak ajaran Comte yang terkenal adalah tanggapannya atas perkembangan manusia, baik perorangan maupun umat manusia secara keseluruhan. Melalui 3 zaman, menurutnya perkembangan 3 zaman atau 3 stadia ini merupakan hukum yang tetap. Ketiga zaman itu adalah zaman teologis, zaman metafisis, dan zaman ilmiah atau positif. Zaman yang pertama ada zaman teologis. Pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kekuasaan adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia, tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk insan biasa. Zaman teologis ini sendiri dapat dibagi lagi menjadi 3 periode. Yang ketiga ada periode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada animisme. Tahap animisme ini merupakan tahap yang paling primitif karena benda-benda sendiri dianggap mempunyai jiwa. Yang kedua ada politisme. Tahap politisme ini merupakan perkembangan dari tahap pertama, di mana pada tahap ini manusia percaya pada zaman dewa yang masing-masing menguasai suatu lapangan tertentu, seperti dewa laut, dewa gunung, dewa halilintar, dan sebagainya. Yang ketiga ada monoteisme. Tahap monoteisme ini lebih tinggi dari 2 tahap sebelumnya, karena pada tahap ini manusia hanya memandang satu Tuhan. Yang kedua ada zaman metafisis. Pada zaman ini, kuasa-kuasa adikodrati diganti dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang abstrak, seperti misalnya kodrat dan penyebab. Metafisika pada zaman ini dijunjung tinggi. Zaman positif, zaman dianggap zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Alasannya ialah karena pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia mencari penyebab-penyebab yang terdapat pada di belakang fakta-fakta. Manusia kini telah membatas diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang disajikan kepadanya atas dasar observasi dan dengan menggunakan rasionya. Manusia berusaha menetapkan relasi-relasi atau hubungan-hubungan kesamaan dan urutan yang terdapat antara fakta-fakta. Pada zaman terakhir inilah dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya.
Hukum tiga zaman ini tidak saja berlaku bagi manusia, sebagai anak manusia berada pada zaman teologis. Pada masa remaja ini, ia masuk zaman metafisis dan pada masa dewasa, ia memasuki zaman positif. Demikian pula, ilmu pengetahuan berkembang mengikuti tiga zaman tersebut, yang akhirnya mencapai puncak kematangannya pada zaman positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.